Pertanyaan ini sangat mendalam dan kritis, dan memang banyak orang juga berpikir hal yang sama. Mari kita bahas dengan jujur dan seimbang. Manfaat ormas Islam untuk umat. Sebenarnya, ormas Islam lahir dengan niat baik untuk memajukan umat, bukan memecah belah. Banyak manfaat besar yang sudah dan masih dijalankan, di antaranya. Satu, pendidikan dan ilmu. Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan lainnya membangun ribuan sekolah, pesantren, universitas, hingga rumah sakit. Banyak anak yatim dan duafa bisa belajar tanpa biaya berkat lembaga pendidikan ormas. Dua, sosial dan kemanusiaan. Ormas Islam aktif dalam bantuan bencana, penggalangan zakat, infak, dan wakaf. Contoh, lembaga seperti Lazismu, NU Chair Lazisnu, Dompet Duafa, Dalele. Menjaga akidah dan akhlak. Ormas membantu mendidik umat agar memahami Islam dengan benar, mencegah aliran sesat, dan melawan pengaruh buruk moral masyarakat. Banyak majelis taklim, pengajian, dan dakwah yang menyejukkan dan membangun. 4. Kemandirian ekonomi umat. Sebagian ormas membangun koperasi syariah, BMT, dan usaha kecil menengah UMKM agar umat bisa mandiri secara ekonomi. Peran dalam kemerdekaan. Jangan lupa, ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan Masyumi berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik lewat dakwah maupun pengorbanan fisik. Lalu kenapa ada perselisihan dan saling mencaci? Nah, disinilah sisi manusiawi yang muncul, bukan karena Islamnya yang salah, tapi karena ego dan perbedaan tafsir. Beberapa sebab utamanya. Satu, perbedaan pemahaman dan mazhab. Islam punya banyak cabang pemikiran, fikih, tasawuf, tauhid. Sebagian kelompok terlalu fanatik terhadap pendapatnya, menganggap kelompok lain salah. Dua, kurang adab dalam berdakwah. Sebagian orang berdakwah dengan emosi, bukan ilmu. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kelembutan. Open quote, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Close quote. Tiga, campur tangan politik. Kadang ormas ditarik ke arah kepentingan politik. Akhirnya bukan lagi soal agama, tapi kekuasaan dan pengaruh. Mampah, media sosial memperkeruh. Ucapan keras di medsos sering memperuncing perbedaan karena tidak ada tatap muka dan adab musyawarah. Seharusnya bagaimana? Kalau ormas kembali ke tujuan asalnya, khidmah untuk umat, maka perbedaan bukan masalah, malah bisa jadi kekuatan. Open quote. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Close quote. Selama berbeda dalam hal ijtihad, bukan dalam akidah, seharusnya saling menghormati. Kesimpulan, ormas Islam sejatinya bermanfaat besar bagi umat, pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah. Perselisihan terjadi karena ego, fanatisme, dan kepentingan duniawi. Solusinya adalah kembali ke adab, ilmu, dan niat ibadah, bukan ingin menang sendiri.